Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku sekalian, kita ketemu lagi dengan saya Dr. Daduk Merdeka Mansur. Minggu lalu, kesempatan yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana membiasakan supaya kita memiliki budaya ilmiah, perilaku ilmiah. Namun memang mengimplementasikan perilaku ilmiah itu tidak mudah karena dibutuhkan energi, dibutuhkan semangat juang. Nah, karena itu kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan bagaimana kita mengembangkan fighting spirit. How we to develop fighting spirit. Nah, ini menarik karena banyak sekali orang yang tiba-tiba tidak punya energi, tiba-tiba tidak bergairah, loyo gitu ya, bingung mau ngapain. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang how to develop fighting spirit. Bagaimana kita mengembangkan semangat juang. Ya. Yang pertama, agar kita memiliki semangat juang, maka kita harus memiliki conceptual thinking yang tepat. Kita harus memiliki pemahaman yang tepat. Pemahaman berkaitan dengan siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, dan apa tugas kita. Itu sangat penting. Kalau kita tidak paham tentang siapa diri kita, maka kita akan berperilaku yang salah. Dan akhirnya kita tidak memiliki motivasi, tidak memiliki alasan-alasan penting kita untuk berjuang ya. Jadi pemahaman itu sangat penting. Makanya merenung, afala tatafakkarun, itu begitu penting ya. Jadi satu, harus memiliki konsep berpikir yang benar. Bagaimana konsep berpikir yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa kita itu diciptakan menjadi manusia yang sempurna ini dalam rangka untuk memberikan kontribusi. Kenapa? Sebetulnya yang kita cari itu adalah kebahagiaan dalam hidup ini. Orang akan bahagia ketika dia merasa superior, merasa memiliki kelebihan, merasa memiliki guna dalam hidup ini ya. Jadi kalau kita memiliki guna, maka kita akan memiliki kebahagiaan. Nah, itu alasan penting conceptual thinking yang harus kita bangun. Yang kedua, agar kita memiliki fighting spirit, kita harus memiliki strategic goal yang clear. Kita mau apa sih hidup di dunia ini? Kita mau ngapain? Kalau jelas goal yang mau kita capai, maka kita akan berjuang penuh. Kita akan melakukan perjuangan habis-habisan. Kita tidak akan pernah berhenti meskipun banyak rintangan, karena goal kita jelas. Kalau kita mendapatkan sesuatu ini, maka kita akan memberikan manfaat yang luar biasa, atau kita akan mendapatkan sebuah karunia yang besar ya. Yang ketiga, untuk membangun fighting spirit adalah kita harus tahu impact dari apa yang akan kita lakukan itu. Impactnya harus kita ketahui. Kalau kita melakukan ini, nanti dampaknya, manfaatnya adalah ini. Misalnya gini, kalau kita selalu berolahraga dengan rutin, dengan tertib, maka stamina kita akan selalu bagus. Kalau kita tahu bahwa makanan-makanan bergizi itu akan menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita akan selalu memakan yang baik dan halal. Itu contoh bagaimana impact akan terjadi terhadap sesuatu yang kita lakukan. Jadi impact ini begitu penting. Makanya pemahaman tadi padanya akan sampai kepada impact. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita tahu prospek dari sesuatu aktivitas perjuangan itu akan kita lakukan. Itu prospeknya apa sih? Ada prospek tidak? Ada potensi-potensi kebermanfaatan, keberuntungan bagi kita tidak? Kalau kita tahu prospeknya luar biasa besar, maka kita tidak akan pernah lelah melakukan perjuangan untuk mencapai sebuah target-target yang telah kita tetapkan. Ini merupakan konsep model yang kita bangun dalam rangka untuk mendevelop fighting spirit kita. Semacam fondasi yang harus kita bangun itu dibutuhkan puzzle-puzzle tadi. Yang pertama adalah kita harus memiliki berkaitan dengan conceptual thinking. Kedua, kita harus memiliki target yang jelas. Ketiga, kita harus tahu impactnya, dampaknya, manfaatnya. Yang keempat adalah kita harus tahu prospek yang akan kita dapatkan ya. Peluang-peluang, keuntungan, kebermanfaatan, karunia yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya ketika kita beramal, kita bersedekah, maka kita akan mendapatkan balasan 700 kali lipat. Itu prospek yang luar biasa. Nah, dengan keempat pilar ini, maka setiap individu saya yakin akan bisa membangun fighting spirit yang mungkin pertama-tama kecil, lama-lama naik seperti efek bola salju, lama-lama menjadi fighting spirit yang luar biasa. Nah, jadi setelah kita membangun tempat ini, maka kita akan memiliki tagline impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin, karena
segala sesuatu kalau Allah berkehendak, Tuhan yang Maha Esa berkehendak, semuanya akan bisa terwujud. Kun fayakun. Demikian kata kitab suci sebagai rujukan kita yang terbaik. Demikian konsep tentang how to develop fighting spirit dari saya, Dr. Dadu Merdeka Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.